Sekalian kan kita berada di dunia industri, pelaku industri juga. Mas Erlambang tadi berada di bidang regulator. Nah, kita pelaku industri. Nah, saya sendiri coba untuk melihat perspektifnya dari segi yang geoscientist ya. Karena selama ini kita yang terlibat untuk mengoperasi lapangan, apa saya sih selama COVID ini tantangan kita, karena lapangan tersebut harus di-maintain, seperti tubuh juga harus di check up tiap rutin dan lain-lain agar tidak adanya penurunan uap, karena kita berjanji ke PLN akan support energi selama 30 tahun sebesar 85 MW untuk Muara Labuh state 1 sendiri. Oke, ini lapangan Muara Labuh, ini diambil pada sore hari. Latar belakang sebenarnya Gunung Kerinci, sebenarnya ini PLTP pertama kita. Nah, saya memberikan sedikit gambaran. Saya Alfiadi, saya geologis. Saya bekerja udah hampir 8 tahun lebih di dunia geothermal. Pertama saya itu bekerja di Pertamina Geothermal Energi, karena satu dan lain hal saya harus pindah dari PGE. Kemudian saya alhamdulillah keterima di Muara pada saat itu. Di Muara sedang melakukan drilling exploration tahun 2013. Nah, Muara Labuh sendiri itu seperti Mas Erlambang katakan tadi, itu di geothermal sendiri itu sangat butuh waktu dari mulai eksplorasi sampai dengan tahap kita menghasilkan uang. Muara Labuh sendiri itu berdiri pada tahun suplai energi itu sendiri berdiri pada tahun 2008. 2008 itu kita belum dapat PPA. Kita dapat PPA itu pada tahun 2010 dengan PLN, terutama untuk Muara Labuh. Itu 3 lapangan terutama, itu Muara Labuh, Raja Basas, dan Anton Dedap. Nah, untuk saat sekarang itu pada tahun 2019 akhirnya Muara Labuh itu memproduksi 85 MW. Sudah berdarah-darah perjalanan dari tahun 2008 sampai 2019, akhirnya kita dapat cash flow juga untuk Muara Labuh. Kemudian pada saat sekarang kita melakukan drilling development di Anton Dedap, tepatnya di Sumatera Selatan, itu neighbor dengan Lumut Balai yang udah COD 55 MW. Nah, sekarang Raja Basa dengan sedikit banyak problemnya dengan masyarakat dan lain-lainnya, sekarang alhamdulillah sekarang kita udah beranjak ke construction untuk exploration sendiri. Ini Muara Labuh. Semua WKP kita berada pada Sumatera, di Sumatera. Ini fotonya Muara Labuh. Nah, kemudian proyek historinya saya ngasih Muara Labuh tersebut. Muara Labuh itu exploration survey-nya itu mulai tahun 2010, sedangkan berdiri itu 2008 sampai 2010 kita membuat izin dan PPA, kemudian akhirnya kita dapat 2010 izin eksplorasi dari BTKI, kemudian 2012 sampai 2013 kita exploration drilling dengan 6 well. Tentunya Muara Labuh sendiri itu merupakan Super Energy merupakan konsorsium dari 3 perusahaan. Pertama ENGIE dari Prancis, kemudian Super Energy sendiri, kemudian yang terakhir itu Sumitomo Corporation. Sedangkan untuk Anton Dedap itu berbeda, konsorsiumnya itu ENGIE, Supreme, dan Marubeni. Ditambah lagi sekarang udah ada partner baru itu Tohoku. Nah, kemudian untuk Muara Labuh sendiri 2012 sampai 2013 kita exploration drilling, kita proof adanya bahwa 80 MW yang ada di Muara Labuh itu, dengan catatan bahwa 3/4 lapangan kita itu berada di dalam Taman Nasional Gunung Kerinci. Nah, ini salah satu obstacle-nya, karena 3/4 lapangan kita berada di dalam Taman Nasional, kita tidak bisa expand ke dalam Taman Nasional karena ada peraturan dari Kementerian Kehutanan juga tidak diperbolehkan untuk Taman Nasional. Jadi 2013 sampai 2017 kita idle untuk mencoba untuk mereview, fine tune lagi untuk keekonomian modalnya, dan juga mencari dana lenders untuk pengembangan. Akhirnya pada tahun 2017 kita mendapatkan dana pinjaman lenders untuk melanjutkan proyek ini. 2017 sampai 2018 kita lakukan development drilling. Bayangkan 5 tahun kita idle untuk menunggu negosiasi PPA kembali, kemudian coba keekonomian modal kembali dengan 80 MW yang mana awalnya kita janji 220, sekarang cuma 80 MW pertama. Nah, itu kita 5 tahun tersebut, kita alhamdulillah dari segi geosains kita mempunyai banyak waktu untuk melihat data kembali sebelum kita mempersiapkan untuk development drilling sendiri. Nah, akhirnya 2018 kita selesai development drilling, alhamdulillah kita proof 80 MW untuk pengembangan C1 Muara Labuh. Dan akhirnya 2019 kita commissioning pada bulan Desember 2019,
Dan akan tetapi karena ada pandemi COVID ini, kita juga memiliki tantangan lagi nih, tantangan bahwa lapangan yang baru lahir yang akan kita rawat karena awal-awalnya harus dijaga. Ini kita memiliki tantangan dalam berupa bahwa kita punya limited untuk melakukan kegiatan di sana. Nah, itu salah satu tantangannya. Kemudian seperti Mas Lamang tadi bahwa Indonesia itu kaya akan geothermal. Indonesia hampir 40% cadangan dunia berada di Indonesia, karena Indonesia kita tahu dari segi tektoniknya berada di pertumbukan dua lempeng di sepanjang barat Sumatera sampai ke Maluku dan sampai dengan ke Manado, Sulawesi Utara. Kemudian current capacity sekitar 227 dari 17 power plant yang sudah berproduksi. Ada banyak WKP dan iya, obstacle itu selain dari resource sendiri, ada beberapa seperti harga, adanya forestry overlapping permitting dan lain-lainnya. Seperti Muara Labu sendiri itu adanya 3/4 wilayah WKP itu berada pada Taman Nasional Gunung Kerinci, sehingga kita tidak bisa mengekspor banyak daerah untuk mencapai 220, sehingga kita punya komitmen 80 target di awal. Itu geothermal sendiri. Nah, sekarang Indonesia itu udah masuk top 10 country di atas 1000 megawatt. Jadi kita masih kalah dengan US, kita nomor 2, sekitar 2.271. Di bawah kita situ kita udah menyalip Filipina, di bawah kita Turki sama New Zealand juga sendiri. Jadi kita nomor 2 dari sumber dari tinggi geoenergi ini, kita nomor 2 untuk penghasil energi di bidang geothermal sendiri. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita juga, karena 40% cadangan kita berada di Indonesia, sementara kita baru mengembangkan 4% dari 40% tersebut. Nah, ini juga challenges bagi regulator sendiri, bagi pemain sendiri, dalam segi kita, dalam segi saya sendiri adalah geoscience sendiri tersebut. Nah, ini roadmap-nya tadi, kalau saya bilang, terjemahkan dari data Mas Lamang tersebut, geothermal itu dari dulunya itu adalah energy for the future dari pertama kali. Tapi sekarang itu udah tahun 2020. Nah, feature sampai kapan sih feature-nya? Dari dulu tuh bilang energy for the future, sampai sekarang itu apakah masih valid kalau disebut energy for the future gitu, dengan beberapa obstacle lainnya. Jadi dari 2019 ini kita udah ngembangin 2.271 megawatt, dan target dari pemerintah tersebut ada penambahan sekitar 5.800 megawatt dalam 10 tahun. Sementara kalau kita lihat dari tahun 83 pertama kali Kamojang tersebut sampai dengan 2019 itu tuh baru sekitar hampir 2.000 megawatt yang kita kembangkan, itu sekitar 3 dekade. Sedangkan target pemerintah itu adalah 2019 sampai 2030 itu kita capai 5.800 megawatt penambahan dalam 10 tahun, baik itu dari segi high enthalpy maupun low enthalpy. Nah, ini merupakan salah satu tantangan saya menyebutnya tantangan opportunity sih bagi kita, bagi pelaku-pelaku yang mempunyai appetite di dunia geothermal, yang opportunity dari segi target dari pemerintah tersebut. Nah, ini pada saat Muara Labu setelah COD dari Desember, itu Januari muncul isu COVID sampai sekarang, hampir 200 negara terkena dampaknya. Total case-nya hampir sekitar 3.703.800 jiwa terkena, dengan fatality sekitar 270.000 orang meninggal. Ini impact-nya secara global, including energi dari geothermal sektor sendiri. Di Indonesia sendiri, kalau kita baca data dari PwC tersebut, downtown electricity demand-nya buat 20% di Indonesia. Ini mungkin terkait adanya kebijakan industri yang stop dulu, industri skala besar yang tidak masuk prioritas dari aturan COVID tersebut. Mungkin ini yang menyebabkan adanya penurunan dari permintaan electricity. Nah, ini dampaknya juga besar bagi kita, bagi geothermal sendiri. Tapi kita mau tidak mau kita harus memiliki komitmen terhadap kebutuhan energi bangsa kita sendiri, karena bekerja di rumah juga membutuhkan masukan energi listrik, dan juga beberapa industri yang harus jalan, yang menyokong masalah medical, masalah rumah sakit dan lain-lain juga harus disokong. Nah, salah satunya mungkin backbone-nya yang BPN itu adalah dari segi geothermal energi sendiri. Nah, ini gambarannya tuh saya bilang bahwa 17 power plant sekarang lagi operate during COVID ini. Ada sekitar 17 power plant mulai dari Sibayak sampai dengan Mataloco sampai dengan Lainung sampai dengan Tompaso.
Dan beberapa perusahaan juga melakukan eksplorasi drilling, kemudian ada juga development drilling, ada juga make-up well. Nah, ini sesuai dengan komen tadi, kita tersebut bahwa kita harus tetap melaksanakan bisnis as usual untuk pemenuhan kebutuhan energi kita tersebut. Nah, inilah tantangan bagi kita sendiri kalau dari segi company sendiri, bahwa bagaimana sih membuat bisnis atau operasi berjalan dengan seperti biasanya di era pandemik ini. Nah, karena itu mungkin banyak perusahaan-perusahaan tidak hanya energi geothermal, tapi energi lain mungkin juga membuat BCP atau Business Continue Plan, yang mana bisnis ini adalah untuk tujuannya untuk melakukan operasi tetap berjalan, akan tetapi untuk memprotek kesehatan bagi company sendiri maupun supplier dan lain-lainnya. Kemudian kita juga meminimasi risk dengan adanya kegiatan di lapangan tersebut, meminimasi risk untuk impact untuk orang-orang di sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Kemudian kita juga minimasi risk untuk operasinya supaya tidak terganggu. Jadi kita harus bagaimana untuk membuat suatu regulasi untuk benar-benar bisa membuat operasi kita berjalan dengan normal. Nah, oleh karena itu mungkin BCP itu bisa mengcover mungkin safety dan health dari aspek employee dan family, karena ini adalah aset perusahaan, bahwa seandainya karyawan dan juga keluarganya juga stres dan terkena COVID, itu juga memiliki efek samping terhadap operasi lapangan. Kemudian juga kita memiliki metode untuk cover health and fatigue management, terutama untuk teman-teman yang berada di lapangan, karena teman-teman di lapangan tersebut mungkin adanya aturan pemerintah daerah yang juga melarang adanya keluar masuk orang dari luar, apalagi dari zona merah atau Jawa dan lain-lainnya. Nah, itu juga mengharuskan bahwa employee yang ada di lapangan tersebut tidak bisa pulang, tidak bisa bertemu dengan keluarganya, juga harus ada manajemen fatigue-nya seperti apa. Juga corporate access meeting secara virtual dan procurement secara virtual, invoicing secara virtual sistemnya. Kemudian juga kita membuat protokol crew management, seperti kita di Tertib itu kita mempunyai drilling sekarang. Jadi drilling itu juga harus berjalan karena juga ada perputaran bisnis di sana, dan juga orang-orang di sana juga bekerja keras, bekerja di rig siang dan malam tanpa mengenal cuaca, hujan, panas, apalagi puasa seperti ini. Dan juga ada peraturan bahwa mobilisasi kru ke lapangan juga harus diminimize. Nah, itu salah satunya. Dan juga untuk teman-teman juga yang bekerja dari rumah juga mungkin memiliki tantangan tersendiri. Bekerja dari rumah, kemudian operator di power plant juga harus dimaksimalkan agar menjaga juga social distancing dan juga berkerumun. Biasanya dulu 7 orang satu sih, mungkin ada pengurangan jadi 3 orang, jadi spread 2 ini. Kemudian juga aktivitas terhadap vendor, karena lapangan ini kan harus dimonitor, Mbak. Lapangan harus dimonitor, teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan yang melibatkan third party, seperti kegiatan-kegiatan monitoring lapangan. Nah, itu juga menjadi satu challenge bagi kita, karena mobilisasi yang dibatasi oleh baik dari segi peraturan perusahaannya sendiri, baik dari segi peraturan perusahaan company owner sendiri, baik dari peraturan dari pemerintah sendiri ataupun pemerintah daerah sendiri. Jadi ini mengcover semuanya. Kalau employee dan family-nya oke, kita akan berada di normal operation, kemudian kita harus komitmen dengan deliver energi yang kita janjikan ke PLN. Next, nah impact-nya tadi sih, kalau saya bisa lihat itu adalah, pertama itu, ini working style kita agak berbeda. Karena kita meeting di satu ruangan, sekarang mungkin dengan conference call, virtual meeting. Akan tetapi ini juga harus didukung oleh internet yang bagus, kemudian security yang bagus. Karena apa? Karena database perusahaan juga kadang berada di server kantor, kemudian kita sebagai yang pengguna juga harus mengakses data tersebut, jadi sekuritasnya harus diperhatikan. Kemudian juga limited working, maksudnya arti kata bahwa ada beberapa perusahaan yang lagi eksplorasi, development, monitoring, dan lain-lainnya, itu mereka memiliki challenge sendiri untuk limited data, pengembangan data, limited crew, dan lain-lainnya. Kemudian setiap orang akan paham sekarang bahwa hidup sehat itu harus dijaga lagi. Ini salah satu efek samping yang positif dari COVID tersebut. Dan juga yang terakhir itu adalah decreasing electricity demand-nya, karena ada beberapa industri yang dibatasi atau malah
di shutdown oleh pemerintah agar memutus rantai penyebaran COVID tersebut, yang mana impact-nya adalah dulunya membutuhkan listrik yang banyak untuk pabrik, kemudian berhenti sehingga demand-nya agak kurang. Nah, challenge-nya itu kalau dari segi geoscientist sendiri itu, pertama itu tadi saya sebutkan bahwa drilling itu harus berjalan karena kita membutuhkan budget sekitar 7 sampai 10 juta US dollar untuk satu sumur. Itu juga belum termasuk standby-nya kalau seandainya kita harus memutuskan bahwa drilling stop, semua krunya harus stop, ya siapa yang mau bayar. Nah, itu jadi kita harus memiliki strategi untuk melakukan drilling ini supaya tetap berjalan, development dan backup well-nya tetap berjalan. Kemudian ada beberapa lapangan seperti Antor Dapil lagi konstruksi juga, untuk pembuatan power plant. Nah, ini juga jadi tantangannya yaitu tadi berupa kru, karena dibutuhkan banyaknya pekerja untuk pembuatan konstruksi ini, dan juga membutuhkan biaya yang banyak juga, tetapi akan ada COVID ini, adanya regulasi yang membatasi orang social distancing dan lain-lainnya juga menjadi suatu tantangan. Kemudian field operation, karena kita telah operasi di Muara Labu, kita tetap harus memasok listrik ke negara, ke PLN, electricity-nya. Jadi bagaimana caranya supaya lapangan ini tidak shutdown, tidak adanya penurunan atau pemberhentian operasi di sini. Jadi kita mungkin di lapas ini memiliki beberapa protokol, membagi shift dengan limit person, kemudian menjaga fatigue-nya supaya tidak terganggu. Kemudian terakhir itu field surveillance kita. Jadi ini lapangan ini kan harus dijaga dan arti kata adanya kegiatan monitoringnya. Tetapi akan membutuhkan juga beberapa parties yang terlibat untuk di-mob ke lapangan. Akan tetapi karena ada COVID ini, nah kita juga terkendala untuk melakukan berbagai kegiatan seperti adanya PT survei, adanya kegiatan pengukuran sumur lainnya yang mana terutama sebelum ini Muara Labu kan baru anak bayi nih, baru kecil yang mana harus diimunisasi, harus dicek kesehatannya. Nah, itulah kalau diumpamakan dianalogikan ke terhadap satu lapangan Muara Labu tersebut, harus dilakukan monitoring benar-benar lihat ini gimana sih reservoirnya pada saat awal-awal, apakah dia mengalami penurunan. Kalau penurunan nanti kan impact-nya adalah janji kita ke PLN itu tidak terpenuhi karena steam-nya harus turun. Ini karena apa? Oleh karena itu kita butuh surveillance. Nah, sementara surveillance sendiri agak terhambat gara-gara adanya COVID ini. Nah, itu salah satunya challenge kita yang ada sekarang. Nah, kita benar-benar bagaimana memanfaatkan tools yang ada, data yang ada yang di lapangan, karena tidak ada data-data baru yang tidak mungkin diambil karena harus melakukan mobilisasi kru ke lapangan. Nah, opportunity-nya kalau dari segi saya sendiri itu adalah saatnya itu sekarang kita itu karena lagi tidak adanya kegiatan yang banyak, itu saatnya back to data. Maksudnya ada beberapa data yang dulunya tidak bisa kita secara detail, kita balik lagi ke data untuk nge-refine nge-refine static dan dynamic model untuk melihat lapangan ini apakah ada nanti opportunity seperti adanya lapangan ini nanti ketika COVID ini udah selesai, apakah kita bisa extend lapangan ini, membuat ekspansi ke wilayah-wilayah mana, baik ke timur, barat, selatan, dan lainnya, atau kita mungkin ada kegiatan new venture. Kemudian kita juga bisa skill and knowledge upgrade di sini karena saya tahu beberapa lapangan geothermal tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita mungkin bisa sharing knowledge dari menggunakan virtual seperti ini juga dari beberapa teman-teman yang mungkin saya punya masalah di Muara Labu, mungkin teman-teman di Lumut Balai, di Salak, Darajat, dan lain mempunyai masalah yang berbeda-beda. Nah, itu bisa menjadi sharing knowledge juga dan juga meningkatkan skill dan knowledge kita. Nah, itu dari segi sayanya. Kemudian dari business development-nya mungkin bisa juga melihat aja field development, venture, dan lain-lainnya. Kemudian juga berpikir diversification energi from geothermal, apakah ada. Kemudian extraction element from geothermal. Sekarang sudah digiatkan bahwa ada peraturan pemerintah juga mengenai ekstraksi lithium dan silika juga. Atau malah perusahaan ini juga bisa melihat nanti ketika COVID ini selesai, karena orang selama ini terkurung di rumah, mungkin aja kita bisa gunakan direct use ini, seperti kita buatlah tourism untuk buat brand injection kita jadiin untuk hot water pool. Mungkin nanti Mas Lamang bisa menambahkan apakah sekarang udah ada regulasinya untuk direct use di Indonesia menggunakan brand atau limbah dari geothermal tersebut untuk digunakan untuk sebagai sarana tourism sendiri. Nah, itu mungkin opportunity-nya. Nah, yang penting itu kalau saya lihat itu
after COVID ini adalah kita akan dihadapkan dengan new normal condition. Kalau sekarang orang bilang buat new normal condition bahwa pekerjaan itu pertama itu changing in the work style and lifestyle. Semua meeting itu bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja asal sepakat semuanya melalui virtual ini. Asal dukung dengan internet akses dan security yang bagus. Sekarang high tech era, e-billing, e-invoicing dan etc. 4.0 lah kata orang sekarang. Habis itu kemudian kita juga diremind untuk selalu menjaga kesehatan kita. Seperti cuci tangan, dulunya mungkin kita abai ya terhadap cuci tangan karena mungkin langsung makan dan lain-lainnya, sekarang diingatkan. Kemudian kemudian kedua listen learn. Kita tuh dari COVID ini, baik dari segi industri itu kita ready nih untuk worst case-nya kalau seandainya ini akan terjadi lagi. Entah itu COVID, entah itu apa lagi. Jadi masing-masing perusahaan atau regulator memiliki readiness untuk ini, kemudian juga memiliki mitigation untuk business continuity. Nah, yang terakhir itu adalah using renewable energy in the future, mungkin salah satunya adalah geothermal, karena selama ini with this COVID pandemi kita diingatkan bahwa mother earth kita harus di-keep secara healthy. Jadi care about environment, care about forestry, care about water dan air quality harus jaga. Mungkin salah satunya geothermal merupakan opportunity ya, karena merupakan energi yang renewable, yang ramah lingkungan, yang green energy lah kata orang. Mungkin itu yang menjadi after COVID ini seperti apa. Mungkin itu aja Mbak Winnie yang bisa saya sampaikan dari segi yang geoscientist saya, perspektif saya, apa dampaknya selama COVID ini dan opportunity dan challenges yang kita rasakan sampai saat sekarang. Baik, terima kasih banyak Mas Alfiadi. Benar sekali, sepertinya bukan cuma di geothermal, tapi di semua industri kita harus mempersiapkan untuk new normal. Dan this is a time when I think we're on the crossroad, whether we want to opt for a cleaner and greener energy, or we're going to stay the way we are. And geothermal, karena geothermal ini bisa provide